Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Salam sehat ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik ya. Oke, kali ini kita masih akan melanjutkan materi kita tentang AKM numerasi. Nah, jadi sebagaimana kalian ketahui kalau dia AKM numerasi itu berarti berkaitan angka-angka ya. Pada pertemuan sebelumnya yang mau ditanyakan nggak kalau sudah misalnya pernah mengikuti kemudian mana tahu ada yang mau ditanyakan seperti itu. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sambung ya. Oke, kalau nggak ada, kita masuk dulu ya. Kita masuk ke contoh-contohnya dulu. Nah, ini dia ya cara menggunakan numerasi pada subtopik geometri dengan pengukuran. Jadi ini merupakan level cognitive HOTS. Ya, HOTS itu berarti high oriented. Jadi cara berpikir yang tinggi itulah. Nah, jadi misalnya ya kan ada sebuah gunung.
Nah, dengan puncak tertingginya bisa kalian lihat di gambar di layar monitor. Kemudian ada Camp Malikati, ya, di kaki gunungnya atau di lereng gunungnya itu ada base camp. Sebelah kiri base camp Candi Teko, di sebelah kanan base camp Tugu Macan. Nah, jadi soalnya seperti ini. Untuk mencapai puncak gunung terdapat 2 jalur yang bisa ditempuh, yaitu jalur Candi Teko dan jalur Tugu Macan dengan jarak tempuh yang sama. Berarti dengan kata lain, kaki segitiganya ini sama. Jarak antara base camp Candi Teko dan base camp Tugu Macan adalah 9,6 km. Berarti alasnya ini 9,6 km. Jika jarak dari Camp Malikati ke puncak gunung adalah 1.500 meter, maka Camp Malikati berada di ketinggian berapa meter? Nah, jadi seperti itulah gambarannya, ya kan? Nah, kalau ini mau kita selesaikan, berarti ini seperti kita menganggap ada 2 segitiga yang kongruen sebangun. Ya, segitiga kongruen yang pertama nanti ini, ya, sambil diperhatikan kursornya, saya gerakin, ya, ini dia segitiga pertama. Segitiga yang kedua ini dia. Oke, dengan sudut yang sama, ya. Nah, jadi dari situ bisalah kita buat nanti rumusnya, rumus perbandingan. Jadi kalau kita mau lihat dia penyelesaiannya seperti ini, ya, ini penyelesaiannya. Jadi silakan kalian perhatikan baik-baik. Yang saya sebut tadi itu menggunakan segitiga kongruen sebangun. Ini ya. Jadi nanti tinggal kita menentukan, kita bebas menentukan di mana titik A, B, C, dan seterusnya. Hanya saja kalian harus paham. Pahamnya di mana? Pahamnya harus tahu memposisikan letak segitiga-segitiga itu di titik-titik yang diperlukan. Seperti contoh, ya, kalau kalian perhatikan, AO itu kan tegak lurus dengan CB, ya. Kemudian yang ini nanti, ya, kalau kita buat lagi, ini kan tegak lurus dia dengan CB. Nah, sehingga bisa kita buat nanti perbandingannya CO sama dengan OB ini, ya. Nah, jadi besarannya 9,6 km tadi bagi 2, sehingga panjangnya itu untuk CO atau OB hanya 4,8 km atau setara dengan 4.800. Ya, kemudian diketahui bahwa puncak Gunung Ceringki berada di ketinggian 3.600 meter, ini meter dari permukaan laut, ya. Nah, jadi kalau begitu tinggal kita gunakan aturan dalil Pitagoras, ya. Silakan dilihat dulu, ya, dilihat dulu. Delvina Postin. Iya, Pak. Bisa paham itu untuk penyelesaian mencari segitiga siku-siku sebangun dan yang kongruen itu. Masih belum terlalu paham sih, Pak. Perlu paham. Oke. Saya buat dulu, ya. Ya, ini dia
Eh, Kalau kita perhatikan tadi katanya ya, eh, sisi kakinya kedua segitiga ini sama, lalu jarak C ke B sama. Nah, jadi seandainya ya, ini kan awal cerita soal ya, di sini kan tidak ada titik A, titik B, titik C, nggak ada. Jadi kita yang menentukan. Semisalnya ya, seperti yang tadi di sini A, B, C. Nah, lalu bagi dua kan ini segitiganya, berarti nanti C dengan OB panjangnya sama. Ya. Nah, sesuai dengan soal, tadi katanya jarak antara ujung kaki segitiga yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan itu 9,6 km. Ya, 9,6 km. Berarti kan bisa kita hitung berapa panjang ya yang dari tengah kemari atau dari tengah ke kanan. Itulah yang disebut dengan OC OB. Jadi kalau kita bagi dua hasilnya 4.800. Berarti nanti segitiga A O B atau A B O ini alasnya 4.800 meter. Nah, kemudian katanya diketahui bahwa puncak Gunung Ceringki berada di ketinggian 3.600 meter dari permukaan laut. Yang ini, ya, ini base campnya si Ceringki tadi. Ya, maka TP, ya, TP, salah saya ini ya tadi ya, Ceringki yang ini Maliki ya, ini Ceringki itu 3.600. Sehingga dengan teorema Pitagoras bisa kita buat untuk menghitung AB berapa. Berarti 3.600 ya ditambah 4.800 kuadrat. Ya. Nah, ini kita jumlah-jumlahkan semua dapatnya 6.000. Ya, berarti nanti AB ini 6.000. Ya. Nah, dari situ jarak dari Camp Malikati ke puncak gunung adalah 1.500. Jadi kalau kita lihat ini kan Camp Malikati tadi jaraknya ke puncak itu 1.500. Nah, jadi kalau begitu bisa kita buat nanti ya jarak dari Camp Malikati kita buat menjadi 6.000 kurang 1.500. Berarti dari Camp Malikati ini ke kaki gunung ya itu nilainya ini tadi 6.000 kurang 1.500. Seperti itu dia ya. Nah, jadi kalau begitu sudah dapat kan kita hitung berapa sekarang. Jadi jarak antara base camp Malikati ke base camp Tugu Macan itu jadinya 4.500 meter. Lalu dengan menggunakan kesebangunan segitiga kita dapatkan ini dia, kita buat perbandingannya. Jadi kalau kita ambil ini kan TP, ini TM, ya, TP, TM. Jadi bisa kita gunakan modelnya TM bagi TP sama dengan BP per AB. Ya. Jadi boleh kita buat dia, ini nanti TP dibagi TM sama dengan AB per BP. Ya. Ini jadi dengan memasukkan angka-angkanya dapatlah nanti TM itu 2.700. Jadi bisa disimpulkan
Camp Melikati memiliki ketinggian dari permukaan laut sebesar 2.700 meter. Itu dia. Ada yang mau ditanyakan di situ? Ada yang mau ditanyakan di situ? Ada kira-kira yang mau ditanyakan di situ? Tidak, Pak. Yakin ya. Nah, kalau memang sudah bisa memahami, saya akan lanjutkan dulu ke materi berikutnya. Ya, ini kita masuk nih. Nah, ini buat kamu yang sering bepergian ke satu pertunjukan atau satu tempat yang eksklusif ya. Jadi ini soalnya. Saya tidak lupa juga menyebutkan kalau misalnya soal AKM itu ya, buat kamu yang terpilih untuk mengikuti ujiannya atau seleksinya, ingat ya, itu bukan hasil seleksi oleh guru atau hasil seleksi sekolah, tetapi dinas pendidikan ya. Jadi saya nggak tahu dan mungkin sekolah juga nggak akan tahu ya seperti apa mekanisme pemilihannya. Jadi lebih bagus kita step by step memahami materi AKM ini. Jika kurang, ya kurang gitu, silakan searching ke internet, ya, biar dapat tambahan. Kalau misalnya ada buku kalian, silakan ya dibaca dulu, dikerjain ya, supaya bisa dapat memahaminya dengan baik. Oke. Jadi kalau begitu kita lanjutkan yang kedua ya. Nah ini dalam satu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi. Baris kedua 12 kursi. Dan baris ketiga 11 kursi. Baris keempat 15 kursi. Baris kelima 14 kursi dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat dari bentuknya ini merupakan bentuk dari barisan deret. Ya, ada 9 baris kursi, ada 8 baris kursi, 12 kursi, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Nah, berarti kalau di dalam matematika wajib, ini kan menanyakan suku terakhir. Ya, suku terakhir, itu dia. Nah, jadi kalau begitu, seperti apa penyelesaiannya? Mari kita lihat ya. Ini. Sorry. Oh, sorry ya.
ini sudah contoh soal latihan mandiri ya. Ini diajak kalian itu untuk mandiri, menghitung, menentukan sendiri ya. Nah, ini dia. Terus ini lagi nanti ya. Ini nanti nih ya silakan dikerjain aja nanti ini. Saya posting nanti setelah sesi terakhir ini, saya akan posting nanti. Cobalah dulu ini. Kira-kira siapa yang bisa jawab ini dulu? Berlin? Mana si Berlin? Berlin itu coba kira-kira berapa jawabannya itu? Atau si Russell bisa jawab itu Russell? Salah nggak apa-apa loh, belajar nggak masalah. Saya, Pak. Berapa jawabannya? Saya jawab 17, Pak. Soal yang ada nampak di layar monitor. Lima 8, Pak. 58. Wow. 20, Oke. Pak. 50. Coba ya, kita lihat ya. Nah, terdapat 9 baris kursi katanya. 9 baris kursi. Oke. Baris Saya dapat pertama 20, Pak. ya berapa? 20, Pak. 20. Oke. Kita save dulu ya, 20. Nah, pada baris pertama terdapat 8 kursi. Berarti baris pertama 8. Baris kedua 12, udah 20. Oke. Baris ketiga 11. 31. Ya kan? Baris keempat 15 kursi. Berarti 31 ditambah 15. Udah 46. Ya kan? Baris kelima 14 kursi. Ya kan? Berarti nanti sudah berapa dia? 60 kan? 60 kursi. Itu baris kelima, 4 baris lagi. Ya. Jadi 4 baris lagi gimana kita buatnya kan gitu. Nah, coba ya saya bantu sedikit. Baris 1 9. Terus baris 2 12. Baris ketiga 11 kursi. Baris keempat 15 kursi. Terus baris kelima
11 kursi. Ya, kan sisa 4 baris lagi. Jadi kalau kita buat kan, ini baris ke-6 lah, saya tambah aja. Sampai 9 kita buat. Baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9. Nah, berapa banyak kursi pada baris belakang? Berarti yang ditanyakan baris ke-9. Ya kan? Baris ke-9 yang ditanya. Jadi kalau kita lihat apanya, bentuk pola deretnya, ini kan 8 tambah 8 tambah 12. 8 ke 12. Berarti tambah 4. Ya kan? 12 ke 1. Kurang 1. Berarti polanya tambah 4 kurang 1. Ya kan? Nah, jadi kalau begitu, ini kan tadi 11 tambah 4, 15. Kurang 1, 14. Berarti nanti di sini tambah 4. 18. Nah, 18, Pak. ya. Terus habis itu kurang 1 kan? Sorry. 17, Pak. Nah, 17. Itu tambah 4 lagi. 21. Kurang 1. Kurang 1 lagi. 20. 20, Pak. Ya, jadi yang jawab 20 itu yang benar. Oke, seperti itu caranya. Nah. Jadi polanya itu kita ikutin. Saya rasa 4 datanya udah cukup untuk menentukan polanya seperti apa. Seperti tadi kan, tambah 4 kurang 1. Tambah 4 kurang 1. Jadi seperti itu dia. Baik, Pak. Nah, Baik, Pak. ya. Oke, sampai di situlah ya. Nanti kalau misalnya kalian kepingin melihat video ini lagi, nanti saya post ya di media sosial saya. Ya, nanti boleh boleh lihat ya. Oke, terima kasih banyak ya. Baik, Pak. Terima kasih untuk pembelajarannya. Sudah mengikuti dengan baik. Sebentar tolong ditampilkan semua wajah-wajahnya biar saya ambil foto bentar ya. Ditampilkan aja dulu wajah-wajahnya biar saya ambil fotonya bentar. Felicia Lauren, Frederick, minta tolong ya biar kita ambil. Oke, sebentar ya, saya hitung. Felicia Lauren, tolong ditampilkan dulu wajahnya nak. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak, pembelajarannya. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, terima kasih Pak. kembali. Ya, terima kasih.